Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Matematika Fisika 1. Untuk kalian mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Garut, silahkan bisa di-download materi ini di LMS ya. Kita lanjutkan lagi materi kita. Ini sudah di pertemuan ke-11 ya. Masih di matriks, dan hari ini kita akan mempelajari tentang determinan dan inverse matrix. Jadi langsung aja. Kemarin kita sudah mempelajari cara menyelesaikan sistem persamaan linier dengan metode eliminasi Gauss ya. Jadi misalkan ada sebuah persamaan linier ini dengan 3 variabel nih, x, y, z, seperti ini persamaannya. Nah, ini memiliki solusi non-trivial atau x, y, z-nya tidak sama dengan 0. Nah, solusi ini tuh diperoleh dengan menempatkan koefisien dalam sebuah matriks ya, seperti kemarin kita sudah lakukan. Metode ini dinamakan dengan determinan ya. Nah, jadi kita bisa memperoleh solusi dengan menempatkan koefisien dalam sebuah matriks. Nah, pada matriks bujur sangkar A yang berordo n, bujur sangkar itu yang baris sama kolomnya sama. Determinan dilambangkan dengan det A ya, determinan A. Nah, sebelum kita mempelajari tentang determinan, ya, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Pertama, tentang determinan minor. Determinan minor itu determinan yang elemen-elemennya tidak terpotong oleh garis horizontal dan vertikal dari sebuah elemen pada determinan yang diketahui, determinan mayornya. Nah, misalnya gini. Ini ada determinan dari sebuah matriks bujur sangkar 3x3 ya. Determinan minor elemen AIJ pada determinan A, misalkan ini determinan A, ditulis dengan minor AIJ atau MIJ. Jadi ini MIJ itu minor dari elemen AIJ ya. Jadi kalau ini A1 nih, minor di A1, berarti ini kan komponen A11, berarti M11-nya ini minornya itu yang tidak terpotong oleh garis horizontal dan vertikal dari elemen. Misalnya elemennya A1 nih, horizontalnya kan ini. Nah, ini horizontalnya. Nah, ini elemennya ini A1 dan ini vertikalnya. Nah, yang tidak terpotong berarti yang mana? Yang ini. B2, C2, B3, C3. Jadi yang ini. Ini determinan minornya. Oke, itu determinan minor ya. Contoh nih. Ini determinan matriks 3x3 2 0 5 7 1 negatif 1 negatif 2 4 9 3. Nah, misalkan kita mau mencari determinan minor elemen 2 yang ini ya, elemen 2. Berarti elemen yang tidak terpotong oleh horizontal elemen 2 dan vertikal yang ini. Berarti yang ini minornya. Maka M11 ini kan ada di elemen 11 A11. Berarti yang ini negatif 1 negatif 2 9 3 ini minor determinannya. Nah, sekarang minor determinan dari elemen negatif 2. Negatif 2 kan yang ini. Sorry, hapus dulu. Nah, negatif 2 berarti negatif 2 kan yang ini. Nah, kita mau mencari minor dari elemen negatif 2. Negatif 2 yang ini, yang tidak terpotong horizontal vertikal. Nah, berarti ini minornya 2 0 4 9 ya. Ini minor elemen 2 3. 2 3 itu baris 2 kolom 3 ini. Negatif 2 ya. Oke, sekarang determinan orde kedua ya. Jadi sebuah determinan orde kedua itu memiliki 2 baris dan 2 kolom. Contohnya yang tadi yang minor ya. Misalkan ini ada determinan orde kedua nih. 2 baris 2 kolom. Ini elemen-elemennya ya. Nah, yang menyatakan A1B2 dikurangi A2B1 ya. Nah, artinya kita mengalihkan elemen diagonal yang ini ya, A1B2, lalu dikurangkan dengan hasil kali elemen diagonal yang satu lagi, A2B1 ya. Jadi artinya determinan itu adalah selisih dari diagonal yang pertama dengan diagonal yang kedua ya. Contoh nih, misalkan ini berapa determinan dari matriks yang ini ya, 2 0 4 9. Berarti kan diagonal yang ini dikalikan ya
dikalikan dikurangi diagonal yang ini. Nah 2 kali 9 18 dikurangi 4 kali 0 0 sama dengan 18. Jadi determinan dari ini adalah 18. Begitu ya. Nah sekarang kalian bisa coba nih yang ini. Yang ini beri berapa nih? 2 kali 4 ya, yang ini 8 dikurangi 3 kali negatif 1 berarti negatif 3. Nah 8 dikurang negatif 3 berarti positif, jadi 11 ya. Begitu. Bisa kan ya? Gampang. Jadi cara menghitung determinan itu untuk order kedua itu tinggal diagonal pertama dikurangi diagonal yang kedua ya. Ini juga bisa, silahkan kalian coba ya. Oke lanjut, sekarang bagaimana cara mencari determinan ordo ketiga atau matriks ordo 3 kali 3. Misalkan ini matriksnya ya. Determinan ini gimana caranya? Kalau cara yang 3 seperti ini, untuk menghitungnya kita harus menuliskan elemen baris atas ya. Jadi elemen baris atas yang mana? Berarti yang ini ya. Kemudian dikalikan dengan minornya. Berarti elemen ini kita tuliskan dan diberi tanda bergantian pada suku-sukunya. Tandanya maksudnya apa? Tanda positif negatif. Jadi yang ini tandanya positif bergantian, ini negatif, yang ini positif. Nah misalkan gini. Berarti tadi kan kita tuliskan elemen baris atas. Yang batas yang ini ya. A1, B1, C1. Kita tuliskan A1 nih, A1 dikalikan dengan minornya. Minornya kan ini, kalau A1 ini dicoret nih. Berarti minornya ini dong. Ini minornya ya. B2, C2, B3, C3 yang ini. Kemudian suku yang kedua B2. Sorry, ini B1 ya. Kita edit dulu. Ini B1 harusnya. Sorry, ini B1. Ini juga B1. Oke, jadi ini A1 yang pertama, B1 yang ini B1 untuk minornya berarti kan ini horizontal, ini vertikal, ini berarti minornya A2, C2, A3, C3 ya, ini minornya. Ini kenapa negatif tadi? Ini bergantian. Nah, beri tanda bergantian pada suku-sukunya. Berarti kalau A positif, B-nya negatif, C-nya positif lagi nih. C-nya yang ini minornya. Lalu kan ini dihitung tadi, cara menghitung determinan ordo kedua nih. Diagonal pertama dikurangi diagonal kedua, ini dikurang ini ya, ini sama. Langsung udah dihitung ya hasilnya. Masukkan contoh. Contoh misalkan A, ini ada matriks A 3 kali 3 seperti ini. Hitung determinan A. Pertama apa? Kita tuliskan elemen baris pertama ya. 1. Berarti 1 dikali dengan minornya. Minornya yang mana? Ini kan horizontal, vertikal. Berarti ini ya. 3 1 1 3. Nah, ini ya. Lalu kurang karena ini 5, berarti bergantian ini jadi negatif plus gini. Tinggal dikurangkan 3 kali 3 kurang 1 berapa? 9 kurang 1. Nah ini juga sama, dikurang 5. 7 kali 3 21. 2 kali 1 2. Ini 7 kali 1 7. 2 kali 3 6. Nah hasilnya 8. Sini negatif 85. Jadi ini determinan dari matriks A yang ini adalah negatif 85. Oke, jadi begitu cara menghitung determinan matriks ordo 3 ya, ordo ketiga. Nah, masih contoh yang tadi, yang ini, tapi sekarang kita bukan yang barisnya tapi yang kolomnya ya. Ini sama nih, 1, yang ini minornya kan ini. Sekarang kalau yang 7, minornya kan ini. 5 2 1 3 ya. Nah, yang 2 minornya berarti 5 1 2 3, ini dihitung berapa determinannya? Determinannya ini 1 9 kurang 1, ini 7. 5 kali 3 15.
dikurang 1 kali 2 2 ditambah 2 5 dikali 1 5 dikurang 3 kali 2 6. Hasilnya ternyata sama ya, 85 juga. Jadi sebetulnya kalian bisa bebas menentukan mau pakai baris yang mana atau kolom yang mana. Yang penting kalian harus tahu posisi positif dan negatifnya ya. Positif dan negatif itu tergantung dari posisi elemen-elemennya. Nah, ada tanda tempat. Tanda tempat ini untuk elemen AIJ, nah itu tandanya itu sama dengan negatif 1 pangkat I plus J. Jadi kalau misalkan elemen yang tadi nih, ini elemen 7. Elemen 7 itu kan sebetulnya elemen A21 ya. Berarti negatif 1 pangkat, ini kan yang 7. Nah, yang 7 itu sebetulnya elemen A21. Berarti itu tandanya itu sebetulnya negatif 1 pangkat berapa? 2 ditambah 1. Berarti negatif 1 pangkat 3. Negatif 1 pangkat 3 berapa? Negatif 1. Makanya di sini untuk 7 tandanya negatif. Berbeda dengan 2. 2 itu, kalau 2 itu A berapa? A3 1 ya. Berarti tandanya itu negatif 1 pangkat berapa? Pangkat 3 plus 1. Berarti negatif 1 pangkat 4 berapa? 1 ya. Jadi positif. Makanya untuk 2 di sini tandanya positif. Oke. Jadi itu untuk tanda tempat ya. Nah, kalau kalian lihat di sini nanti tandanya itu akan selang-seling. Ini positif, negatif, dan seterusnya. Ini juga sama, ke bawahnya juga negatif, positif, berselang-seling gitu ya. Nah, bisa menentukan nih 9 ini berapa tandanya, positif atau negatif. Ini 9 itu kan ada di elemen A43 ya, 43. Nah, negatif 43 dari mana? Berarti negatif 1 sama dengan pangkat berapa? A43 berarti 4 plus 3 berapa? Negatif 1 pangkat 7. Negatif 1 pangkat 7 berapa? Negatif 1. Makanya di sini tandanya negatif. Begitu ya. Contoh soal. Oke, di sini misalkan jika B matriks 3 kali 3 ini matriksnya, hitung determinan B. Nah, silakan hitung ya. Yang gampang nih, yang gampang kita hitung yang ini nih. Yang pakai baris yang ini aja ya. Nah, kita pakai baris yang ketiga biar gampang ada nolnya. Jadi kan ini tuh satunya positif negatif, ini positif negatif positif. Berarti 1 dikali matriks yang mana? Ini minornya 3 1 4 min 2 dikurangi ya, ini pasti positif, ini negatif 0, udah aja 0 ini makan. Kalau dikali determinannya tetap bakal 0. Di plus ini, tapi ini negatif satunya jadi plus ya, di negatif ya, ini plus min plus tapi plus negatif 1, minornya berapa? Ini min 2 ya, ini coret nih, min 2 3 5 4. Nah, berarti berapa nih? Ini 1 3 kali negatif 2 negatif 6 dikurang 4. Ini negatif 1 kali berapa nih? Negatif 2 kali 4 negatif 8 dikurang 5 kali 3 15. Oke, jadi ini sama dengan 1 negatif 6 dikurang 4, berarti negatif 10. Ini negatif 5 dikurang 15, berarti 23. Negatif 23 dikali negatif 1 berarti plus 23. Sorry ya, gitu. Negatif 10 ditambah 23 berarti positif 13 ya.
Nah, jadi determinan dari B itu adalah 13. Seperti itu ya. Nah, silakan nanti coba ini untuk yang ini. Hapus dulu nih. Nah, ini nanti kalian coba menghitung determinan matriks C untuk yang ini. Ya, silakan nanti dicoba. Oke, lanjut. Sifat-sifat determinan ya. Ini ada beberapa sifat determinan yang perlu kalian hafal ya. Yang pertama, harga determinan itu tidak akan berubah jika baris diganti menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Artinya suatu transpos matriks itu determinannya sama dengan matriks semulanya. Jadi determinan yang ini jika ditranspos determinannya ini akan sama besar determinannya. Terus yang kedua, jika dua baris atau kolom ditukar tempatnya, tanda determinan berubah ya. Jadi determinannya besarnya sama tapi tandanya berubah. Kalau ditukar, misalkan ini nih. Ini baris pertama ditukar jadi baris kedua tuh. Ini tuh sama dengan negatif determinan ini tukar. Ini di ke atas, ini ke bawah. Atau kolomnya yang ditukar. Ini jadi ke sini, ini B1, B2, A1, A2. Ini bakal jadi negatif gitu. Nah, tuh ini ya. Kemudian sifat yang ketiga. Jika ada dua baris atau kolom yang identik, maka harga determinan tersebut sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ada dua buah baris atau kolom yang identik, itu sama dengan 0. Identik seperti ini. Ini kolomnya sama nih. Barisnya yang sama, itu sama dengan 0 determinannya. Kemudian sifat keempat. Jika elemen-elemen salah satu baris atau kolom dikali dengan faktor yang sama, maka determinannya pun dikali faktor tersebut. Contoh, jadi misalkan ini salah satu elemen baris. Misalkan baris yang pertama itu dikalikan dengan K, maka determinannya itu sama dengan determinan tersebut dikali faktor tersebut ya. Yang ini gitu. Yang kelima, jika elemen-elemen salah satu baris atau kolom ditambah atau dikurangi dengan kelipatan elemen-elemen baris atau kolom yang lain yang bersesuaian, maka harga determinan tidak berubah. Jadi determinan itu bisa dikalikan dengan kelipatan baris yang bersesuaian atau ditambah dengan elemen baris atau kolom yang bersesuaian, itu determinan tidak berubah. Misalkan ini determinan yang ini A1, B1, A2, B2 itu jika ditambahkan ini kolom yang pertama ditambahkan dengan K kali kolom kedua. Nah, ini hasilnya akan sama gitu. Nah, itu untuk sifat-sifat ya. Sekarang kita masuk ke kofaktor. Nah, jadi jika matriks A itu ya, ini ada komponennya AIJ adalah matriks bujur sangkar. Nah, maka determinannya kan tadi begini ya. Nah, ini determinannya. Ini elemen-elemennya dari A11 sampai ANN. Nah, masing-masing elemen memberikan kofaktor yang tidak lain adalah minor elemen dalam determinan bersama dengan tanda tempatnya. Jadi kofaktor itu sebetulnya adalah minor dari elemen tersebut dengan tanda tempatnya. Misal gini ya. Nah, misalkan kofaktor dari AIJ itu sama dengan negatif 1, I plus J ini menyatakan tandanya dengan minor IJ-nya. Gitu. Contoh, misalkan ini ada matriks ya, determinan matriks A. Ini 2, 0, 5, 7, min 1, min 2, 4, 9, 3. Nih, kita mau menghitung kofaktor dari 7. Berarti pertama 7 ini ada di elemen mana? Elemen A berapa? A21 kan ya. Nah, berarti si kofaktornya itu nanti ini negatif 1 pangkat 2 plus 1. Nah, dikali dengan minornya. Minornya yang mana? Ini coret nih. Horizontal vertikalnya berarti 0, 5, 9, 3 ya. Gitu.
Ini 2 tambah 1 3, negatif 1 pangkat 3 berarti negatif ya. Negatif 1 0 5 9 3. Nah gitu. Nah ini ya, tinggal dimasukkan ini ya. Udah dapat ini 0 1, ini negatif 45 ya untuk ini, dikalikan dengan negatif, berarti kofaktornya itu negatif 1 dikalikan dengan negatif 45, hasilnya 45 gitu ya. Jadi kofaktor elemen 7 itu adalah 45. Nah untuk apa sih kofaktor ini nanti dijelaskan di selanjutnya. Jadi ini nyambung dengan determinan. Jadi untuk apa determinan, kofaktor nanti nyambung ya. Dengan yang cara yang sama hitung kofaktor elemen 3. Sok silahkan dicoba ya. Nah sekarang kita masuk ke kaidah Cramer. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mencari solusi dari persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss. Nah sebetulnya selain dengan eliminasi Gauss kita juga bisa menggunakan kaidah Cramer. Jadi kaidah Cramer itu menggunakan determinan. Misalkan ini ada persamaan linear ya, sistem persamaan linear. Ini A1X plus B1Y sama dengan C1. Ini A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Ini persamaan keduanya. Nah ini kita kalau cara biasa ya eliminasi supaya menemukan solusi X dan Y. Nah kita eliminasi misalkan mau eliminasi Y, berarti artinya yang Y ini dikalikan dengan B2, yang bawah ini dikalikan dengan B1 supaya nanti ketika dikurangkan akan 0. Dikalikan B2 yang bawah B1 ya. Jadi hasilnya ini dikalikan B2 jadi A1 B2X plus B1 B2Y sama dengan C1 B2. Dan yang bawah ini A2 B1X ditambah ini B1 B2Y disama dengan C2 B1 ya. Ini kita kurangkan. Yang ini lihat ini kan jadi sama. Ini dikurang ini jadi 0, tinggal yang ini. Nah, ini dikurang jadi ini dikurang jadi ini. Oke. Paham ya? Nah, kalau kita dapat yang ini berarti kita dapat X. Jadi X itu sama dengan ini. Ya. C1B2 dikurang C2B1 dibagi A1B2 dikurang A2B1 ya. Kalau kita coba perhatikan ya, ini tuh sebetulnya determinan kan ya. Determinan dari ini. Nah, ini kan determinan ini C1 kali B2 dikurangi C2 dikali B1 ya kan? Ini determinan. Jadi determinan dari matriks yang ini dan yang bawahnya yang ini. Nah, gitu kan ya. Nah, coba kalian perhatikan ya. Dengan cara yang sama untuk menghilangkan X ya. Berarti kan ini nanti dikali dengan A2 yang bawah dikali dengan A1, nanti bakal dapat kalian Y itu seperti ini. Yang mana ini tuh sama dengan determinan dari ini. Coba kalian perhatikan ya. Ini untuk pembilang ini untuk penyebutnya ya. Penyebutnya yang ini. Itu sama ya. Lihat, itu tuh sebetulnya komponen dari sini. Elemen ini kalau kita membuat matriks. Jadi sebetulnya ini tuh determinan dari matriks yang ini nih. Nah, sedangkan yang ini yang X itu B1 B2 ini, tapi yang X-nya diganti dengan elemen C1 C2 ya kan? Dan yang Y untuk mencari Y ini komponen yang Y diganti dengan komponen yang C ya. Oke. Kebayangkan polanya? Jadi sebetulnya kita bisa membuat suatu formula bahwa untuk mencari X itu sebetulnya sama dengan D1 dibagi D0. Nah, Y itu D2 dibagi D0. D0-nya apa? D0 itu tadi matriks yang ada di sebelah kiri ya, itu yang koefisien X dan Y, yaitu A1 B1, A2 B2. D1-nya ini si bagian komponen X-nya diganti dengan C ya. C1 C2 B1 B2 dan D2-nya ini A1 A2 C1 C2 gitu. Nah, begitu ya. Paham sampai situ ya.
Nah, jadi kita bisa menghitung nilai X dan Y melalui determinan. Oke. Itu kaidah Cramer. Nanti bisa digunakan juga untuk matriks yang 3x3 juga ya. Nah, sekarang adjoin matriks bujur sangkar. Adjoin ya. Jadi adjoin dari suatu matriks bujur sangkar itu dinyatakan oleh ini. Aj-B ya, adjoin B. Seperti ini. Apa itu adjoinnya? Jadi cara memperoleh adjoin itu dengan mengganti setiap elemen dengan kofaktornya, kemudian ditranspos. Jadi adjoin itu ganti elemen dari matriks tersebut dengan kofaktornya, kemudian ditranspos. Nah, misalkan ini ada matriks B nih. Ini elemen-elemennya. Nah, kita ganti atau buat matriks baru yang berasal dari kofaktor dari elemen-elemennya. Misalkan ini kofaktor dari 2, tadi gimana ngitungnya? Ini kan berarti positif ya. Dikalikan dengan minornya, determinan minornya ini kali ini dibagi ini. Ini dikali ini, B22 dikali B33 dikurangi B32 dikali B23 ya. Nah, nanti bakal dapat matriks baru, matriks C, yaitu ini elemen-elemennya, yang mana elemen ini tuh merupakan kofaktor dari elemen-elemen sebelumnya. Nah, setelah itu si matriks yang diperoleh yang baru ini ditranspos. Masih ingat ditranspos apa? Ditranspos itu berarti baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi ini ditukar nih. Tadi ini ya. BIJ itu B besar IJ itu sebuah faktor dari B kecil IJ. Sekarang yang ini ditranspos. Nah, transpos itu sama dengan adjoin dari B ya, transpos dari C ini. Nah, ditranspos baris ini jadi kolom tuh ke bawah. Nah, ini juga sama baris jadi kolom. Nah, ini adalah adjoin dari matriks B. Oke, contoh sekarang ya. Nah, tentukan adjoin dari suatu matriks A berikut. Ini matriks A-nya yang ini ya. Sekarang kita buat kofaktornya dulu, hitung kofaktornya. Misalkan yang pertama yang 2 dulu. Nah, kofaktornya yang A11 ya. Yang ini. Berarti plus ini minornya 1460. Berarti 1 kali 0 dikurangi 24 berarti negatif 24 ya. Ini adalah kofaktor elemen A11. Jadi nanti matriks yang baru bagian sini berubah jadi negatif 24. Kemudian yang di sini negatif, oke, sama dengan 20 ya. Ini minornya nih, yang ini minornya berarti 3450. Oke. Ini 3 kali 0 dikurangi 5 kali 4 20. Berarti 0 dikurangi 20 negatif 20 dikali negatif jadi positif 20. Dan seterusnya untuk ini, dan seterusnya untuk ini, seterusnya untuk ini, seterusnya untuk ini, lalu seterusnya untuk ini, seterusnya untuk yang 6, dan seterusnya untuk yang 0 ya. Adalah ini. Nah, nanti diperoleh kofaktor nih dari setiap elemennya. Negatif 24, positif 20, plus 13, plus 6, negatif 5, plus 8, plus 15, negatif 5, dan negatif 10. Nanti kita buat matriks baru ya. Nah, dari sini kita dapat matriks dari kofaktor yang ini ya. Nah, kemudian dari ini kita transpos baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, ini. Nah, maka ini itu adalah adjoin dari matriks A yang ini ya, adjoinnya. Itu ya. Paham ya? Itu untuk adjoin matriks. Oke. Nah, sekarang inverse matriks bujur sangkar. Nah, apa itu inverse ya? Jadi inverse dari suatu matriks bujur sangkar adalah matriks adjoin yang elemen-elemennya dibagi dengan determinannya. Oke. Jadi inverse matriks A itu ditulis dengan matriks A pangkat negatif 1. Ini maksudnya inverse dari matriks A ya. A inverse dibacanya. Nah, A inverse itu sama dengan adjoin dari A dibagi dengan determinan A gitu ya. Jadi untuk mencari inverse dari matriks A, jadi kita harus mencari adjoinnya dan setiap elemen dari adjoinnya itu dibagi dengan determinan A. Tuh ya, langkah-langkah membentuk inverse matriks bujur sangkar. Pertama,
hitung determinan A ya. Jadi kita hitung dulu determinannya. Kemudian bentuk matriks C yang elemennya adalah kofaktor seperti tadi sudah. Kemudian tuliskan transpose dari matriks C untuk memperoleh adjoin. Nah, itu dapat adjoinnya. Nah, bagilah masing-masing elemen matriks transpose C dengan A ya. Jadi yang tadi adjoinnya dibagi dengan determinan A yang ini. Nah, matriks terakhir yang diperoleh adalah A inverse dari matriks semula. Oke, contoh. Tentukan inverse dari matriks A. Ini matriks A ini. Pertama kita hitung dulu apa determinannya. Determinannya ya. Determinannya tadi gimana cara ngitungnya? Pilih satu-satu baris ya. Dituliskan elemen-elemennya lalu dan minornya seperti ini. Kita pakai baris yang berapa nih? Yang pertama ya. Ini 2. Minornya ini 1 0 dikurangi 6 kali 4 ya 24. Min 4. Minornya mana minornya? 3 kali 0 0 kurang 20 plus 1. Minornya 3 kali 6 18 kurang 5. Nanti diperoleh determinannya 45 ya. Nah, kemudian buat matriks dari kofaktor. Seperti ini. Ini sudah ya tadi ya. Kofaktornya. Nah, transpose dari C yang ini. Nah, berarti ini adalah adjoin. Nah, untuk menghitung inverse tadi itu adjoin dibagi dengan determinan. Jadi setiap elemen-elemen dari adjoin matriks A ini dibagi dengan determinan ini 45. Jadi hasilnya ini dibagi ini. Berarti tadi adjoinnya ini dibagi determinannya 45. Negatif 24 dibagi 45 ya. 6 dibagi 45 semuanya dibagi 45. Ini disederhanakan jadi negatif 6 per 15, 2 per 15 dan seterusnya. Ini tinggal disederhanakan aja ya. Jadi inilah inverse dari matriks A. Inverse itu maksudnya apa sih? Jadi perkalian matriks dengan inverse ya. Matriks A itu dikalikan dengan inverse-nya akan menghasilkan matriks identitas. Matriks identitas itu apa tuh? Matriks identitas itu yang kalau misalkan matriks A-nya 3 kali 3 ya. Berarti inverse-nya identitasnya tuh jadi 1 1 1. Jadi yang diagonal utamanya semuanya 1, yang lainnya 0. Ya. Itu adalah matriks identitas yang seperti ini. Oke. Silakan dibuktikan ya. Nah, apakah dibalik akan sama? Kan kemarin kita sudah bahas bahwa A kali B, matriks A dikali dengan matriks B itu tidak sama dengan matriks B dikali matriks A ya. Nah, sekarang kalau inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks A apakah sama dengan identitas? Silahkan kalian buktikan ya. Caranya sudah bisa kan berkalian. Nah, silahkan buktikan. Nah, ini untuk soal latihan ya. Untuk soal latihan silahkan kalian kerjakan. Untuk nomor pertama ini kalian hitung determinan matriks ini ya. A dan B dengan determinan minor ya. Jadi ini minornya. Ini juga sama ya. Baris dan kolomnya kalian terserah bebas pilih yang mana. Terus untuk yang nomor 2 kalian buktikan bahwa determinan dari matriks yang ini itu sama dengan cos 3 theta. Silakan buktikan. Cara membuktikannya kalian kerjakan dulu aja yang ini ruas kiri. Nanti kalau hasilnya sama dengan ruas kanan berarti terbukti. Kemudian untuk nomor 3 ini tentukan harga K ya. Jadi kalian hitung dulu di sini nih. Nanti bakal dapat harga K. Oke. Untuk nomor 4 silakan selesaikan persamaan linier yang ini dengan kaidah Cramer ya yang tadi, yang D1 dibagi D0, D2 dibagi D0, D3 dibagi D0. Di sini ada D3 karena ada 3 ya, ada Z-nya. Oke. Dan untuk nomor 4 ini silakan kalian cari kuat arus I1, I2, I3. Ini hampir sama caranya ya untuk mendapatkan persamaan linearnya menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Ini ada di tugas pertemuan kemarin nomor 7. Nah, bedanya untuk di soal yang ini silakan kalian kerjakan dengan kaidah Cramer ya. Nah, gitu. Nah, untuk nomor 6 silakan kalian tentukan adjoin dari matriks ini. Dan untuk 7 kalian tentukan inverse dari matriks ini.
Sudah, itu aja untuk tugasnya. Silakan dikerjakan, dikumpulkan melalui LMS Uniga seperti biasa. Oke, paling itu aja untuk pembahasan materi ini. Silakan dipelajari lebih lanjut, dikerjakan tugasnya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa didiskusikan melalui LMS Fisika atau di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.